adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan sukacita tentunya. Hari ini kita bertemu lagi dalam acara pertemuan BIA, yaitu dengan tema toleransi. Bagaimana adik-adik bisa saling menghargai dan saling menghormati perbedaan yang ada di sekitar kalian. Nah, adik-adik, sebelum kita mengawali pertemuan ini, mari kita memuji Tuhan dulu. Kalian menyanyi dengan penuh semangat, yaitu dengan judul Yesus Cinta Semua Anak. Ayo, kalian bangkit berdiri, kita nyanyi dengan penuh semangat ya. Oke. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik, sebelum kita mulai berdoa, kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku. Masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
firman-Mu Tuhan, penolong hidupku tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau menganugerahi kami bermacam-macam teman dari berbagai suku, agama, adat istiadat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bantu kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu hidup rukun, saling menghargai, dan saling menghormati perbedaan yang ada. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkannya ya. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 4 sampai dengan 9. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita mendengarkan renungan dari bacaan tadi ya, yang dirangkai dalam sebuah cerita. Selamat menyaksikan dan menyimak. Indahnya berbagi. Pada suatu pagi di bulan Ramadan, di kelompok kelas besar Bina Iman Santa Teresia, beberapa di antara mereka sedang bercerita mengenai peristiwa yang mereka sering lihat beberapa waktu terakhir ini. Ketika sebelum jam berbuka puasa, di pinggir-pinggir jalan, banyak orang yang berjualan makanan dan minuman
yang lazim disebut takjil. Ada pula yang membagikan takjil itu secara cuma-cuma. Melihat kejadian itu, Gendis tiba-tiba berpikir dan usul kepada Kak Melani yang adalah salah satu pendamping biak penggemar takjil. Maka terjadilah percakapan sebagai berikut. Kak, bagaimana kalau kita juga melakukan bagi-bagi takjil untuk saudara kita yang muslim? Ide yang bagus sekali, Gendis. Bagaimana pendapat adik-adik yang lain? Tapi gimana kita mau bagi-bagi takjil? Kita dapat uang dari mana buat beli takjil? Itu gampang, Jo. Kita kumpulkan uang. Kalau perlu, kita minta uang dari orang tua kita masing-masing. Pasti nanti orang tua kita mendukung rencana kita. Bahkan bersama-sama kita membagi takjil. Baik adik-adik, Kak Mel senang sekali. Kalian begitu antusias ya. Ini salah satu contoh toleransi yang patut ditelah. Nanti supaya kegiatan ini didukung oleh orang tua kalian, Kak Mel akan membuat surat untuk orang tua seluruh anak Bina Iman Santa Teresia ini. Akhirnya, setelah dibicarakan secara matang oleh kakak-kakak pendamping dan orang tua anak-anak biak, di suatu sore di bulan Ramadan, bertempat di depan sekolah SMA Katolik Santo Hendrikus, anak-anak kelas besar, juga anak-anak rekat beserta orang tua, serta kakak-kakak pendamping melaksanakan kegiatan berbagi takjil. Setelah adik-adik mendengarkan cerita tadi, kakak punya pertanyaan nih. Apa ya pertanyaan pendalamannya? Yang mendengarkan pasti bisa menjawab. Pertanyaan yang pertama, kejadian apa yang dilihat anak-anak Bina Iman Santa Teresia ketika bulan Ramadan tiba? Ayo, apa ya? Ya, jawabannya banyak penjual takjil, banyak yang membagikan takjil secara cuma-cuma atau gratis adik-adik. Pertanyaan nomor 2. Siapa yang awalnya mempunyai ide untuk membagikan takjil? Ayo, siapa? Iya, betul. Gendis. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apa tanggapan pendamping mengenai ide tersebut? Ayo, apa tanggapan Kak Melani tadi? Iya, menyambut dengan baik ide tersebut. Betul. Baik, lanjut ke nomor 4. Akhirnya, mereka membagikan takjil di mana? Ayo, di mana? Ya, jawabannya di depan SMA Katolik Santo Hendrikus. Baik, lanjut ke nomor terakhir, nomor 5. Bersama siapa saja anak-anak tadi membagikan takjil? Iya, anak-anak kelas besar, juga anak-anak rekat beserta orang tua serta kakak-kakak pendamping. Ya, untuk pertanyaan renungan hari ini sampai di sini ya adik-adik. Semoga kalian tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap mengikuti perayaan Ekaristi.
Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita dan menjawab pertanyaan. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Ya, yang bisa diambil adalah sikap toleransi. Apa sih toleransi? Toleransi itu berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Sikap yang menghormati dan menghargai orang lain. Adik-adik, kita bisa belajar tentang toleransi melalui video tadi. Mari kita lebih menghargai orang lain, lebih mencintai sesama kita dengan toleransi. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan ayat hafalan. Ayat hafalannya yaitu diambil dari Roma bab 10 ayat 12. Ya, ayat hafalannya atau ayat emasnya yaitu diambil dari ini ya adik-adik, kakak sudah buat, yaitu dari Roma bab 10 ayat 12a. Ini untuk ayat emas kelas kecil. Ya, Adik. Kelas kecil ya. Kita pakai ayat pendek yaitu Roma bab 10 ayat 12a ya. Sebab tidak ada, kakak balik lagi. Perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, itu ayat emasnya untuk kelas kecil ya. Kakak ulangi lagi ya. Roma bab 10 ayat 12a. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Kalau kita buka, yaitu jadinya seperti ini adik-adik. Nah, ayat emasnya ya untuk kelas kecil. Roma bab 10 ayat 12a. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Ini untuk kelas kecil. Adik-adik, sekarang ayat emas atau ayat hafalan untuk kelas besar. Ini ayatnya panjang sekali adik-adik, tapi adik-adik pasti bisa ya. Ayo kita belajar dari Roma bab 10 ayat 12 ya. Ini kakak sudah bikin ya, Roma bab 10 ayat 12. Kakak buka. Nah, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Lalu kakak balik lagi. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, ini untuk ayat emas atau ayat hafalan kelas besar. Kita ulangi sekali lagi ya. Roma bab 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani.
Kakak buka lagi. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, adik-adik, kita buka ya. Jadinya seperti ini adik-adik. Oh, panjang sekali ya. Seperti ini ya. Ayo kita baca sekali lagi ya. Roma bab 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang, yang berseru kepadanya. Nah, demikianlah untuk ayat emas kelas besar. Adik-adik, saatnya adalah aktivitas. Aktivitas kali ini kalian menghias ayat emas yang tadi, kalian hias sedemikian rupa. Alat-alatnya yang perlu dipersiapkan adalah ada lem, ada gunting, lalu ada spidol warna dan kertas. Ya, kertasnya ini kalian bisa pakai kertas bekas atau beli ya, terserah adik-adik punyanya apa ya. Yang harus dilakukan adalah kalian membuat masternya ya, atau juklaknya, yaitu kakak bikin bentuknya hati ya, atau kalian mau buat bentuk yang lain silahkan ya. Setelah kakak buat masternya polanya ini, lalu kakak buat di kertas ya. Setelah itu, setelah digunting, maka jadilah ini ya. Setelah itu kita tulisi ayat emas tadi ya. Setelah kita tulis ya, jadinya seperti ini adik-adik ya, yaitu dari Roma bab 10 ayat 12 ya. Ayatnya panjang ya, makanya kakak buat agak besar supaya muat ya. Setelah itu kalian bisa hiasi sesuai dengan selera kalian. Nah, demikianlah adik-adik untuk aktivitas kali ini. Selamat mengerjakan. Adik-adik, untuk aktivitasnya kalian bebas berkreasi ya, sesuai dengan kreativitas adik-adik. Ini kakak kasih contoh seperti ini jadinya adik-adik. Tara. Nah, seperti ini gambarnya. Ini ada tangan ini melambangkan adalah toleransi ya, kita saling toleransi antar perbedaan satu dengan yang lainnya ya. Kalian bisa menambahkan aksesoris, pita atau pernik-pernik yang lainnya, terserah kalian mau buat sekreativitas mungkin. Nah, adik-adik, demikianlah hasil dari aktivitas kali ini. Nah, adik-adik, setelah kita melakukan kegiatan aktivitas pada hari ini, tibalah saatnya kita untuk melakukan berutusan. Nah, disimak baik-baik ya adik-adik biak sekalian. Berutusan pada hari ini adalah aku menghargai siapapun yang sedang berbicara dengan cara mendengarkan. Kakak ulangi sekali lagi ya.
Aku menghargai siapapun yang sedang berbicara dengan cara mendengarkan. Nah, semoga adik-adik melalui perutusan pada hari ini menghargai siapapun yang sedang berbicara, baik pun berbicara pada teman, kepada kakak pembina, kepada guru, dan terlebih kepada orang tua. Teman-teman biak sekalian harus menghargai dengan cara mendengarkan dengan baik. Nah, jadi adik-adik tidak boleh ramai sendiri, adik-adik juga tidak boleh mainan sendiri atau ngobrol sendiri dengan asik. Jadi kalau ada orang yang berbicara, adik-adik sekalian harus menghargai dengan cara mendengarkan dengan baik. Nah, oke. Dilakukan ya adik-adik perutusannya di rumah. Setelah kita melakukan perutusan, tibalah kita untuk menutup acara pada hari ini dengan doa penutup. Doa penutup akan Kak Frans pimpin. Mari kita siapkan hati kita untuk menutup kegiatan pada hari ini. Kita siapkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami belajar dari teladan-Mu sendiri. Bagaimana hidup dengan penuh toleransi, tanpa membeda-bedakan latar belakang kami, baik itu agama, ras, suku, dan golongan. Bantu kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami menjadi pembawa damai sehingga kami dapat hidup dengan rukun, menghargai satu dengan yang lain. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Oke. 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sekali lagi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih adik-adik telah mengikuti pertemuan pada hari ini dengan hikmat. Semoga berkat Tuhan menyertai kita selalu. Amin.